Selamat pagi pemirsa, saat ini saya bersama dengan Profesor Greg Barton di Monash Uni, Caulfield, Australia. Dan saat ini kita akan berbincang mengenai sejumlah isu yang menarik untuk diangkat, terutama kaitannya diantaranya dengan dinamika politik di Indonesia saat ini menjelang pemilu 2014, Pilpres 2014. Dan Profesor Greg Barton ini sudah mendalami tentang Indonesia sejak pertengahan tahun 90-an. Dan dalam hampir periode 20 tahun itu, Profesor fokus meneliti tentang demokrasi di Indonesia, kaitannya dengan partai politik dan juga Islam modernitas di Indonesia. Bagaimana semua itu dan juga bagaimana juga perjalanan Profesor Greg Barton dekat dengan Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI yang keempat. Semua itu akan kita ceritakan pada wawancara kita kali ini. Dan yang menarik dari Profesor Greg Barton, yang bersangkutan akan menjawab semua pertanyaan dalam bahasa Indonesia. Jadi kita akan menyinggung semua itu. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, terima kasih. Ya, Prof, kalau dilihat dari perjalanan karir Profesor, selama ini kan kita lihat fokus mengkaji mengenai Indonesia dan terutama dalam kaitannya dengan Islam dan modernitas. Sebenarnya apa yang membuat Profesor tertarik untuk membahas itu? Kan banyak negara di dunia ini, tapi kenapa dipilih Indonesia? Nah, ini yang menarik dan mungkin di luar dugaan. Titik tolaknya bukan Indonesia tapi India. Okay. Setelah lulus dari sekolah menengah ke atas, saya dikasih kesempatan pergi ke India untuk student exchange, gantian mahasiswa. Saya selama 1 tahun tinggal di India, di Gujarat, dan berkeliling seluruh India. Pada waktu pulang saya langsung masuk ke universitas, ke RMIT di Melbourne, studi aeronautical engineering selama 3 tahun. Tapi akhirnya merasa frustrasi karena kemampuan matematika saya terbatas. Dan kalau aeronautical engineering itu sangat susah. Akhirnya saya menghadapi keputusan mau ke arah yang mana. Karena pengalaman 1 tahun di India, saya sudah sadar, ya kalau mencari yang betul-betul punya daya tarik, studi tentang Asia. Nah, saya kepingin studi lagi tentang India, tapi diterima di Monash. Monash punya keistimewaan Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Dan pada waktu sudah mulai di Monash, saya dapat kesan yang sangat positif bahwa ya memang India itu menarik, tapi bagi saya Indonesia lebih menarik lagi. Tapi kenapa itu Indonesia menarik? Ya karena Indonesia kan negara yang besar, negara yang sangat rumit, dan kerumitan ini merupakan sesuatu yang menarik sekali. Dan Indonesia kan punya suasana salah satu bangsa yang menghadap ke depan, yang punya sikap yang progresif, yang kepingin tahu bagaimana masa depan, dan punya rasa optimisme bahwa masa depan itu bisa lebih baik daripada dulu. Apalagi di Indonesia kan peran agama sangat penting untuk semua agama, tapi pokoknya agama Islam. Tapi pendekatan terhadap agama, kebetulan saya berkenalan sama Cak Nur, almarhum Nikolaus Majid, sama almarhum Gus Dur juga, Abdurrahman Wahid. Saya bisa lihat ini ada orang yang agamawan, yang betul-betul taat, serius pada imamnya. Tapi lebih dari itu mereka juga merupakan cendekiawan yang progresif. Mereka punya sikap yang sangat luas, melihat ke depan, dan mereka boleh dikatakan humanist. Mereka mencintai semua manusia. Bagi saya ini merupakan sesuatu yang sangat menarik. Nah, selain itu atau terkait dengan ini juga, pada umumnya kalau berkeliling di Indonesia kan orang Indonesia ramah, terbuka, menerima. Jadi pengalaman saya selama 30 tahun ini sangat nyaman berkeliling di Indonesia. Jadi akhirnya memang sangat wajar saya tetap fokus pada Indonesia. Dan akhirnya dalam perjalanannya juga kan Profesor sangat dekat dengan kalangan NU bisa dibilang. Dan terutama dengan almarhum Abdurrahman Wahid. Betul. Ada pengalaman-pengalaman pribadi mungkin? Kalau pengalaman pribadi sama beliau memang ada banyak. Tapi yang pokoknya saya lama-lama berkenalan sama Gus Dur dan betul-betul
kagumi pada Gus Dur dan malahan cinta Gus Dur karena Gus Dur memang bukan seorang malaikat, bukan seorang manusia yang sempurna, tapi Gus Dur memang orang yang sangat jujur, sangat betul-betul punya integritas. Dan kalau bergaul sama Gus Dur secara pribadi, tidak ada bedanya Gus Dur di depan umum dan Gus Dur di belakang pintu. Gus Dur in private sama dengan Gus Dur in public. Ada peristiwa khusus mungkin, Profesor? Mungkin kita sambil jalan, Prof, mungkin ke arah institut yang ada di lantai 10. Boleh. Kita mungkin. Ya, kalau peristiwa memang ada begitu banyak, tapi Yang paling berkesan mungkin. yang paling berkesan saya sulit ya untuk memilih satu. Saya ingat pada waktu beliau sudah sakit untuk waktu terakhir, saya membawa anak saya, Hannah. Waktu itu umurnya 14 tahun. Saya membawa Hannah ke rumah sakit, ke tempat Gus Dur. Karena dia juga sudah lama sepanjang umurnya berkenalan sama Gus Dur. Entahlah, Hannah mau bertanya tentang soal hantu. Saya tidak tahu kenapa mau bertanya kepada Gus Dur tentang soal hantu. Hantu. Ya. Dia ingin tahu apa hantu itu memang ada atau tidak. Apa hantu Itu anak-anak Prof. Ya, anak saya. Iya. Dia ingin tahu pendapat Gus Dur, apa memang ada hantu. Jadi dia bertanya pada Gus Dur percaya ada hantu. Dan Gus Dur bilang, nah kalau soal hantu dan makhluk-makhluk gaib, sebenarnya saya kurang tahu. Ini kan merupakan hal-hal yang misterius. Tapi saya bisa menceritakan sedikit yang merupakan sebagian jawaban. Pada waktu saya masih muda, saya di Jombang, di Tebu Ireng, di pesantren bapak dan kakek saya. Dan kebiasaan saya suka pergi ke kuburan dan berdoa di kuburan. Apalagi kalau di Tebu Ireng. Nah, tempoh hari satu malam saya di Tebu Ireng itu di tempat makamnya. Mungkin jam 1 pagi saya tertidur, jadi saya berbaring dan langsung tertidur. Tapi tiba-tiba saya terbangun karena ada suara orang. Nah, kelihatan sekitar jam 3 pagi ada orang yang datang ke makam mau berdoa. Jadi saya langsung berdiri. Orang pada teriak dan lari. Nah, kalau saya tahu tentang hantu, saya memang tidak tahu apa ada hantu atau tidak. Tapi kalau tanya pada orang itu, pasti mereka percaya. Itu jadi Gus Dur menjawabnya dengan melempar ke orang lain sebetulnya. Ya, maksudnya Gus Dur sering bicarakan tentang hal-hal misterius dan tidak mau bilang bahwa dia punya pengetahuan yang lengkap atau pasti. Tapi dia terbuka. Memang seleranya dia sangat tertarik pada hal-hal misterius. Tapi Gus Dur kan tidak dogmatik. Tidak mau bilang bahwa begini-begini. Hanya bahwa kita harus punya sikap yang terbuka. Tapi keterbukaan itu lebih dari keterbukaan intelektual. Juga bagi Gus Dur sangat kelihatan ada keterbukaan sikap emosional. Dia tidak suka menghakimi orang lain. Dia tidak mau bilang bahwa orang Kristen salah atau orang Buddha salah. Bagi Gus Dur, kebenaran agama memang sesuatu yang sangat penting. Tapi kebenaran agamawi bisa dicari di banyak tempat. Nah, jelas dia sangat bangga pada imannya dan tradisi Islam dan segalanya. Islam pada umumnya, apalagi Islam tradisional, Islam ala NU, Islam